Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Noveldi dari kelas TRPL 2C pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas PWD ATS AAS yang praktikum dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Ahmadi Dimas Lubis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu terkait sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pelanggan, ID pelanggan, premier key, nama kota, tanggal registrasi, buku, ID buku, premier key, judul, penulis, kategori, harga, pesanan, ID pesanan, premier key, ID pelanggan, forex key, tanggal pesanan, status, detail pesanan, ID detail, premier key, ID pesanan, forex key, ID buku, forex key, dengan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaannya adalah, buatkan query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 5.000. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2003. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi sebelum saya mengerjakan semua soal yang telah diberikan, saya akan buat dummy datanya atau database terlebih dahulu. Sebelum itu saya buat dulu create database. Baik, karena sudah saya buat, kita gunakan dulu itu use toko buku. Baik, kalau kita sudah menggunakan buku di sini, buku melanjutkan membuat tabel ya, karena tidak mungkin saya kerja mengetik semuanya untuk satu video ini dalam 30 menit, jadi makanya saya sudah siapkan data dummy-nya untuk membuatnya. Yang pertama kita sudah siapkan untuk create data tabel untuk tabel pelanggan. Baik, seperti ini untuk tabel pelanggan. Baik, sudah ada. Selanjutnya kita akan buat tabel bukunya. Dan selanjutnya saya akan buat tabel pesanan. Selanjutnya itu adalah yang terakhir, yaitu create detail pesanan atau tabel detail pesanan. Baik, jika semua tabel kita sudah buat seperti buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Sebelum kita mengerjakan semua yang dibutuhkan, kita perlu data dummy-nya. Yang pertama saya untuk memasukkan ini. Masukkan untuk pelanggan. Kalau sudah masuk, seharusnya sudah masuk. Baik, sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan untuk buku. Baik, kita cek ini apakah buku sudah masuk. Baik, sudah masuk ya. Dan selanjutnya itu untuk pesanan. Apakah sudah masuk?
Ini sudah masuk juga. Selanjutnya itu adalah untuk detail pesanannya yang terakhir. Apakah sudah masuk juga? Ya, sudah masuk juga ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ke perintah SQL. Untuk nomor 1A, yaitu adalah tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Baik, kita langsung saja masukkan yang diperlukan. Baik, yang pertama itu kita masukkan untuk select nama sum pp jumlah kali e titik harga total belanja total belanja belanja P join pesanan join ID pelanggan plus ID pelanggan join detail pesanan pp on tes ID pesanan pp ID pesanan join baik. Jika sudah seperti ini, tinggal kirim. Bakal itu akan tertampilkan nama-nama yang total belanjanya lebih dari 500.000. Ya berarti yang pertama sudah selesai ya teman-teman. Itu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang belanjanya lebih dari 500.000. Selanjutnya itu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023.
Baik, kita masukkan perintahnya. Itu ada select, judul, sum, as total terjual, from buku, join detail pesanan, DP on, ID buku, DP ID buku, join pesanan press, dan sebagainya. Jika kita kirim, itu akan muncul Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Negeri Lima Menara, ayat-ayat cinta. Dan total terjualnya ada berapa. Baik, berarti tugas yang B sudah selesai teman-teman. Selanjutnya itu ada tugas yang C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Untuk uh, perintahnya sudah saya siapkan juga. Ada select nama from pelanggan file left join pesanan on ID pelanggan, press ID pelanggan, where press ID pesanan is null. Jadi kita langsung saja kirim. Baik, sudah terkirim nih teman-teman. Maka akan muncul Eka Wijaya sebagai nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Baik, karena soal pertama sudah saya kerjakan, selanjutnya itu adalah soal yang kedua, yang dimana kita diminta untuk sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Skema database-nya sebagai berikut: departemen, ID departemen, primary key, nama departemen, lokasi karyawan, ID karyawan, primary key, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen. Proyek, ID proyek, primary key, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, tugas, ID tugas, primary key, ID karyawan, proyek key, ID proyek, proyek key. Untuk departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Untuk pertanyaan pertama itu buat query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Baik, sebelum saya kerjakan soal-soal yang ada di sini, sebaiknya kita membuat dummy dapat datanya terlebih dahulu. Baik, kita buat dulu database yang pertama, itu kepegawaian. Teman-teman, ini sepertinya jelek. Langsung aja kita buat database-nya untuk create database. Baik, selanjutnya kita gunakan database tersebut, gunakan use kepegawaian. Baik, untuk yang pertama kita buat dulu untuk tabel departemennya. Baik, sudah ada ya teman-teman untuk data departemennya. Selanjutnya itu ada untuk tabel karyawan ya. Dan sudah masuk. Selanjutnya itu ada create table untuk proyeknya. Baik, sudah masuk juga. Selanjutnya itu adalah create table untuk tugasnya. Maka semua tabel yang kita perlukan sudah ada. Selanjutnya itu adalah memasukkan semua data dummy yang kita butuhkan juga.
tugas. Baik, maka semua data dummy dan tabel-tabel yang kita perlukan sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal tersebut. Untuk soal yang pertama yang diminta itu adalah tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Baik, kita tinggal masukkan yang diminta, yaitu select nama departemen, from ID karyawan, as jumlah karyawan, from departemen, left join karyawan, on ID departemen, dan group by ID departemen. Ketika kita mengirim perintah tersebut, maka dia akan memberikan nama departemen dan jumlah karyawannya. Maka soal yang A ini sudah terselesaikan ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah bagian B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Maka kita perlu mencari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Maka perintahnya select nama lengkap gaji from karyawan, where gaji select AVG gaji from karyawan. Kita masukkan, maka ini gaji di atas rata-rata karyawan. Selanjutnya, maka sudah terjawab juga ya untuk bagian poin B ini, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Selanjutnya itu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Baiklah, selanjutnya kita cari untuk nama IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik, kita masukkan saja. Maka tertampil nama lengkap itu Tony Wibowo, yaitu nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Selanjutnya kita masuk ke poin soal nomor 3, yaitu sistem informasi akademik SIA sebuah universitas perlu mengotomasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa yang diperhitungkan nilai. Database SIA memiliki skema berikut: mahasiswa, NIM, primary key, nama total SKS dan status, mata kuliah kode MK, primary key, nama MK, SKS, nilai ID nilai primary key, NIM, foreign key, kode MK, foreign key, nilai huruf. Untuk asumsi konversi nilai huruf ke bobot adalah secara berikut: A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, dan E itu 0. Baik, sebelum ke pertanyaan, kita buat dulu untuk database-nya teman-teman. Itu adalah membuat Kris database SIA. Jika database SIA sudah tersedia. Selanjutnya, kita membuat tabel mahasiswa yang terlebih dahulu. Maka tabel mahasiswa sudah masuk. Selanjutnya tabel mata kuliahnya. Ini adalah tabel nilai. Baik, semuanya sudah ada. Selanjutnya untuk data dummy-nya. Oke, maka sudah masuk juga data dummy-nya teman-teman.
ya, untuk mata kuliahnya. Dan terakhir itu untuk nilainya. Baik, semua yang kita butuhkan sudah ada. Selanjutnya kita cari untuk soalnya, itu buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasi, misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Baiklah, kita buatkan codingan yang diperlukan atau database yang kita butuhkan. Itu pertama kita harus membuat baik. Kita sudah masukkan untuk soal pertama itu delimiternya, create procedure, proses kelulusan, begin, declare total SKS in merger, select total SKS, interpret total SKS, from mahasiswa, where in pay in M. If total SKS 144, update mahasiswa, statusnya lulus, where in M, select kontak, dan ini. Maka kita pencet kirim, maka hasilnya memberikan kosong atau nol baris, pencarian berkelas secara nol langsung detik. Selanjutnya, kita tes untuk bagaimana ini berjalan. Jika kita memakai call proses kelulusan, maka dia akan menampilkan mahasiswa dengan NIM ini berhasil diluluskan. Selanjutnya kita akan mengetes jika dia aktif apa tidak. Maka mahasiswa dengan NIM ini belum memenuhi syarat, maka dia belum aktif. Selanjutnya kita cek hasilnya. Maka seperti ini. Selanjutnya, karena kita sudah menyelesaikan soal yang A, dan kita akan kerjakan soal yang B, itu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan pengambilan return nilai indeks presentasi komunikasi IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot bagi SKS. Selanjutnya kita masukkan itu adalah dari materinya sebagai berikut. Itu adalah dematier, create function, hitung IPK, determine begin, declare IPK, select sum, and into IPK from nilai and join mata kuliah. Ketika kita kirim, maka sudah ya teman-teman. Cara mengetesnya itu dengan cara kita kirim, maka muncul IPK dari NIM tersebut. Begitu juga dengan NIM yang berbeda. Seperti ini. Nah, NIM yang berbeda, maka IPK-nya juga ikut berbeda. Selanjutnya kita masuk soal yang keempat, karena waktu saya tidak banyak lagi. Nah, mungkin kita langsung saja. Untuk sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Setiap kali terjadi penjualan, selain itu sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Untuk skema yang relevan adalah sebagai berikut: produk, penjualan, detail penjualan, log stok rendah.
Pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan. Insert ke tabel detail penjual. Fungsi trigger ini adalah sebelum kita masuk ke situ, kita buat dulu database-nya beserta dummy datanya. Baiklah, itu adalah database inventaris. Baik, kita buat dulu tabel-tabelnya satu persatu, mulai dari tabel produk, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Soalnya itu ada tabel log stok rendah, baik. Sepertinya sudah semua untuk tabel-tabelnya. Selanjutnya kita akan memasukkan dummy datanya. Maka data dummy-nya sudah masuk juga. Untuk soal pertama, yaitu diminta mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Yang poin kedua itu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu yang saat peringatan dibuat. Baik, kita buat triggernya dengan nilai yang terakhir juga. Baik, ada error di bagian sini. Baik, maaf tadi mungkin karena ininya 2 makanya terjadi error. Coba kita masukkan sekali lagi. Baik, ada sedikit juga masalah di sini. Baik teman-teman, seperti tadi saya salah mengetikkan kodenya. Setelah ada di limit akhirnya, jadi sudah saya masukkan dan berhasil. Soalnya untuk mengetesnya adalah untuk yang soal KA, yaitu sesuai jumlah yang terjual. Baik, maaf teman-teman, terjadi kesalahan lagi. Baik teman-teman, setelah sekian percobaan, saya sudah berhasil untuk memodelkan soal yang A dan B ini untuk memasukin values dan ketentuannya itu. Dan hasilnya baris ditambahkan, nomor baris baru sudah ditambahkan. Baik, mungkin kita akan tes select from product, maka akan muncul hasilnya seperti yang kita inginkan. Mungkin segitu saja video saya kali ini. Bila ada salah kata salah perbuatan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.